Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya. Dan sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang adab menjenguk orang sakit. Menjenguk orang yang sakit merupakan bagian dari hak sesama muslim. Hal itu juga merupakan amal soleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama adalah niat. Menjenguk orang yang sakit dengan niat untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa ada niat buruk seperti kita menyakiti orang yang sakit atau kita tidak mendoakan yang baik-baik. Kemudian yang kedua adalah bersegera mengunjunginya. Yang kedua, bersegera mengunjunginya. Apabila ada orang yang sakit, hendaknya kita jangan sampai telat untuk mengunjunginya. Karena hal tersebut akan membuat orang yang sakit merasa sedih dan dapat berpengaruh tidak baik kepada orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, mencari waktu yang tepat. Yang ketiga, mencari waktu yang tepat. Berkenaan dengan masalah kapan waktu yang baik untuk menjenguk orang yang sakit, yaitu di waktu yang tepat adalah waktu yang tidak mengganggu seseorang yang sakit. Seperti contoh waktu yang tidak boleh untuk mengunjungi orang yang sakit, tidak terlalu pagi ataupun tidak terlalu malam, dan bukan di siang hari, di saat orang yang lagi sakit sedang beristirahat. Dan lebih tepatnya waktu untuk menjenguk orang yang sakit ialah waktu yang sering digunakan orang-orang untuk mengunjungi orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, menghiburnya si sakit dengan banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, menghibur orang sakit dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghibur dengan meringankan beban penderitaan orang yang sakit dapat membuatnya sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya orang yang sakit, yang diambil adalah kesegaran wajahnya dan rasa dari mulutnya, rasa dari lidahnya. Namun yang ketiga itu diambil dosa-dosanya. Dan ketika orang tersebut sudah sembuh, dikembalikan kesegaran wajahnya, dikembalikan perasa lidahnya,
Namun yang ketiga, Allah tidak mengembalikan dosanya. Jikalau orang yang sakit ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila orang tersebut tidak ridho dengan takdir Allah, maka dosa tersebut akan dikembalikan. Kemudian yang kelima, menginginkan orang yang sakit agar selalu sabar. Mengingatkan agar selalu sabar. Hendaklah orang yang sakit selalu diingatkan agar selalu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menghadapi ujian hukumnya adalah wajib, sedangkan marah atau berkeluh kesah hukumnya haram dan itu tidak boleh. Kemudian yang keenam, mengingatkan orang yang sakit agar selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengingatkan agar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya wajib. Sebaliknya, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya haram. Seorang hamba hendaknya senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan tangan di atas orang yang sakit. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika menjenguk Sa'ad. Beliau meletakkan tangannya di atas dahi Sa'ad radhiyallahu an, kemudian mengusapkan di atas kepala dan perutnya seraya mendoakan, "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad." Kemudian yang ke-9, mendoakan kebaikan dan kesembuhan untuk orang yang sakit. Yang ke-9, mendoakan kebaikan dan kesembuhan untuk orang yang sakit. Bagi orang yang menjenguk, jangan lupa untuk mendoakan akan kebaikan dan kesembuhan untuk orang yang sakit. Kemudian yang ke-10, tidak berlama-lama. Yang ke-10, tidak berlama-lama. Apabila berat bagi orang yang sakit untuk berbicara atau ia membutuhkan waktu untuk beristirahat lebih, maka hendaknya kita menjenguknya tidak lama. Apalagi terkadang setelah kita ada orang lain yang akan menjenguknya. Tentu saja hal tersebut akan membuatnya keletihan dan kurang istirahat. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, menjenguk untuk kedua kalinya.
menjenguk untuk yang kedua kalinya. Jika diperlukan, tidak mengapa menjenguk orang yang sakit untuk kedua kalinya, khususnya bila seseorang yang sakit adalah seseorang yang ada di dekat kita dan membutuhkan bantuan dari kita. Hal ini juga menunjukkan perhatian yang lebih kepada dirinya. Setelah mempelajari adab menjenguk orang yang sakit, kemudian mempraktikkan menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit tidak mesti dilakukan pada orang yang sakit untuk mengetahui siapa yang menjenguknya. Menjenguk orang yang sakit dianjurkan sekalipun orang yang sakit sedang pingsan. Hal tersebut bertujuan mendapatkan keberkahan doanya dan tangannya yang diletakkan di tubuh orang yang sakit, lalu mengusapkan dan meniupnya dengan bacaan al-mu'awwizatain dan yang lainnya. Nah, cukup sekian kita belajar tentang adab menjenguk orang yang sakit. Dan untuk waktunya sekarang sudah habis ya. Jadi waktu mata pelajaran selanjutnya. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan materi adab menjenguk orang yang sakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.